ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Dibuka semuanya videonya, mau direkam dulu, rekam absen. Dibuka semuanya. Baik. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Bapak akan menyampaikan materi pada pagi hari ini tentang hukum mim mati atau hukum mim sukun. Nah, boleh kalian catat. Hukum mim sukun atau mim mati. Pada pembahasan sebelumnya, setelahnya, maaf, sebelumnya. Sebelum apa sesudah? Pada pembahasan sesudah atau yang sudah pernah Bapak jelaskan pada waktu itu, bahwasanya hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian atau terbagi menjadi 4. Yang pertama idgham, yang kedua izhar, yang ketiga ikhfa, yang keempat iqlab, ya, iqlab. Nah, yang kedua di sini kita akan menjelaskan hukum mim sukun atau mim mati. Tolong dicatat oleh kalian hukum mim mati. Ya, hukum mim mati atau mim sukun. Hukum mim sukun terbagi menjadi berapa? Ada yang sudah tahu atau belum? Coba Arkan, ada berapa hukum mim mati? Mim mati atau mim sukun? 4. Ada 4. Siapa yang bilang 4 itu? Erlangga. Ada 4. Apa aja yang pertama? Yang pertama apa? Erlang? Hah? Hukum mim mati, awas, beda dengan hukum nun mati. Hukum mim sukun. Bukan hukum nun mati, tapi hukum mim mati, mim sukun. Beda dengan nun mati dengan tanwin atau dengan mim mati. Sekarang kita berbicara atau mempelajari hukum mim mati. Baik. Bapak langsungkan. Yang pertama, hukum mim mati itu terbagi menjadi 3. Ya. Hukum mim mati terbagi menjadi 3 bagian. Hukum mim mati terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, izhar syafawi. Nah, yang pertama izhar syafawi. Jadi ketika ada mim mati, maka jatuhlah 3 hukum bacaan di dalamnya. Yang pertama izhar syafawi. Yang pertama izhar syafawi. Ya. Yang pertama izhar syafawi. Jadi hukum mim mati ada 3. Yang pertama izhar syafawi. Izhar syafawi itu apa? Izhar syafawi itu ketika ada mim mati, yang setelah mim mati hurufnya selain mim dan ba. Nah, Bapak ulangi penjelasan dari izhar syafawi. Izhar syafawi itu ketika ada mim mati atau mim sukun. Setelahnya, artinya setelah mim mati atau mim sukun itu hurufnya selain
maaf, selain, perhatikan, selain dari mim dan ba. Artinya mimnya bertemu selain dari mim dan ba. Jadi setelah huruf mim mati, setelahnya itu ada huruf selain mim dan ba. Apa aja? Ya dari alif, ta, sa, jim, dal. Pokoknya selain dari mim dan ba itu termasuk ke dalam hukum izhar syafawi. Nah, berarti hurufnya paling banyak di antara yang lain. Kenapa? Karena pengecualiannya cuma 2, mim dan ba. Selain dari mim dan ba, semuanya masuk ke dalam izhar syafawi. Ya. Baik. Contohnya apa? Contohnya, ya. Contoh nih. Contoh izhar syafawi. Di dalam surat, kalau kalian megang Quran enggak? Nah, kalau megang Quran silakan dibuka. Nih, Bapak mau kasih tahu ya. Di dalam surat An-Naba. Oke, kita berbicara An-Naba aja dulu ya. Karena kalian pelajarannya kan An-Naba. Jadi gampang. Oke, lihat, perhatikan. Di dalam surat An-Naba itu ada contoh dari izhar syafawi. Ayat berapa? Ayat 3. Kalian lihat ayat 3. Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi di situ ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan fa. Artinya setelah mim mati itu ada huruf fa, bukan huruf mim atau ba. Kalau mim dan ba itu bukan termasuk ke dalam hukum izhar syafawi. Paham? Terus ada lagi nggak Pak? Ada di ayat 6. Di ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Nah, itu ada mim mati bertemu dengan nun. Mim mati bertemu dengan nun. Itu juga termasuk contoh izhar syafawi ya. Bapak ulangi, izhar syafawi adalah ketika ada nun, ada mim mati yang bertemu selain dari mim dan ba. Itu termasuk izhar syafawi. Paham tuh? Apa Pak? Putus-putus Pak. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Yang kedua ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Apa itu ikhfa syafawi? Naisa Akila. Jangan ngelamun. Ikhfa syafawi itu ketika ada mim mati yang bertemu dengan ba. Nah, ini kita ketemu nih. Kalau tadi selain dari mim dan ba, sekarang kebalikannya. Kalau ikhfa syafawi itu mim matinya bertemu dengan ba. Jadi ketika ada mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan huruf ba itu dinamakan ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa syafawi. Oke. Contoh
Contoh, di dalam surat Al-Adiyat. Kalian buka surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Tadi jawabannya Siva adalah C, bukan yang 4 betul. Sekarang tadi jawabannya Ain adalah C. Hewan yang cocok di dataran rendah adalah sapi. Yang cocok di dataran rendah adalah nomor 2, dan ini yang nomor 2 adalah ayam. Ayam cocok di dataran rendah. Nah, Al-Adiyat ayat terakhir, ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqadir. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqadir. Nah, itu ada mim mati, setelahnya bertemu dengan ba. Rabbahum bihim. Nah, cara membacanya kalau infak syafawi disertai dengan guna, dengan dengung ya. Tulis. Ihfa syafawi pembacaannya disertai dengan dengung atau gunnah. Ya. Ihfa syafawi cara bacanya harus disertai dengan dengung ataupun gunnah. Oke. Sedangkan izhar syafawi yang tadi yang pertama. Kalau izhar syafawi cara membacanya tidak disertai dengan gunnah. Kalau izhar syafawi tidak disertai dengan dengung atau gunnah. Ya, ingat, izhar syafawi membacanya tidak boleh disertai dengan dengung atau gunnah. Kalau ikhfa syafawi disertai dengan dengung ataupun gunnah. Paham Adifa? Iya. Harus sigap. Kalau ditanya langsung jawab ya. Oke. Itu yang kedua. Yang kedua apa tadi? Ikhfa syafawi. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, ketika ada mim mati atau mim sukun, maka hukum yang ketiga adalah idgham mimi. Tulis. Idgham mimi. Idgham mimi. Nah, Bapak ulangi. Hukum yang ketiga adalah idgham mimi, ya. Apa yang disebut dengan idgham mimi? Nah, idgham mimi artinya di sini adalah ketika ada mim mati. Ya, mim mati bertemu dengan mim. Makanya disebut dengan idgham mimi. Kenapa? Karena mim bertemu dengan mim, akhirnya mimi. Awas jangan dibalik nantinya. Tak bertemu dengan tak, titi. Ba bertemu dengan ba, bibi. Da bertemu dengan da, didi. Enggak ya, cuman mim mati bertemu dengan mim, makanya disebut dengan idgham mimi. Nah, hukum yang ketiga adalah idgham mimi, idgham yang apabila ada mim mati bertemu dengan mim. Ya, paham? Bacanya gimana? Arkan bacanya disertai dengan dengung ataupun guna. Bacanya disertai dengan dengung dan guna. Bacaannya atau cara membacanya disertai dengan dengung dan guna. Contoh. Nah, perhatikan. Contoh. Contoh atau misal, ya. Contoh di dalam surat yang mim mati bertemu dengan mim. Bentar ya. Oke, lanjut. Mau bisa
Kita cari di surat 30. Maaf, di juz 30 ya. Bapak cari di juz 30. Surat. Bentar ya. Coba ada yang tahu nggak? Ada yang bantu tahu nggak surat apa contoh yang mim mati bertemu dengan mim? Ada yang udah tahu belum? Mim mati bertemu dengan mim. Itu terdapat di surat apa aja? Di juz 30. Bapak lupa lagi kemarin udah ditandain. Lupa. Hah? Surat apa, Neng? Hah? Adanya di Al-Baqarah, Pak. Di Adanya di Al-Baqarah. juz 30 nggak ada? Hah? Pak. Di juz 30 nggak ada? Oke, nggak apa-apa lah di surat Al-Baqarah. Nanti kita cari di juz 30. Oke, di surat Al-Baqarah ayat berapa? Pak. Hah? Ayat berapa, Sa? Yang keras, ayatnya ayat berapa? Pak. Resek. Nomor 11 penyebab pencemaran laut yang D. Nomor 12 sama. Ayat berapa, Asna? Maaf. Ayat 10. Ayat 10, lihat ayat 10. Ayat 10 ada Bapak nemu nih. Surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Qulubihim marad. Qulubihim marad itu ada mim mati. Mim mati yang bertemu dengan mim. Itu ada ya. Mim mati yang bertemu dengan mim. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hukum idgham mimi, yaitu mim mati yang bertemu dengan mim. Ya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya harus disertai dengan gunnah. Cara bacanya disertai dengan gunnah. Oke. Anak-anakku yang soleh dan juga yang solehah, Bapak ulangi bahwasanya hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama idhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idgham mimi. Ya. Idhar syafawi ketika mim mati bertemu dengan selain dari mim dan ba. Ikhfa syafawi ketika mim mati bertemu dengan ba. Dan idgham mimi ketika mim mati bertemu dengan mim. Itu termasuk ke dalam hukum mim mati. Jadi hukum mim mati ada 3. Kalau idhar syafawi tidak disertai dengan dengung atau gunnah, sedangkan ikhfa syafawi disertai dengan dengung dan gunnah, dan idgham mimi sama disertai dengan dengung dan gunnah. Baik, anak-anakku yang soleh dan juga yang solehah. Tugas untuk semuanya hari ini. Tugas untuk semuanya hari ini, cari contoh idhar syafawi 5. Yang kedua, cari contoh ikhfa syafawi 5. Yang ketiga, cari contoh idgham mimi 5. Potongan ayatnya. Selain dari contoh yang Bapak contohkan. Ya. Nanti setelah itu kalian foto dan kirim ke lain. Maaf, kalian foto kirim ke lain. Contoh apa? Tugasnya apa?
Nggak dengerin. Tugasnya mencari contoh dari hukum mim mati. 55 idhar syafawi 5, ikhfa syafawi 5, dan idgham mimi 5. Dikumpulkan lewat lain di foto ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang dipanggil untuk dipersiapkan ya. Oke, Adipa siap Adipa? Oke. Yang ayat kursi ya Bapak ya? Ya, yang belum semuanya Asya Andini yang tadi namanya Bapak kirim untuk bersiap-siap. Griselda siap-siap nanti akan dipanggil. Yang belum, yang tadi namanya dikirim untuk dipersiapkan hafalannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Jangan lupa murojaah, jangan lupa tilawah Al-Quran, dan jangan lupa sholat berjamaah. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak N ya.